Halo malam guys, ya sudah gelap ya. Udah malam hampir jam 10 guys. Ya sebelum saya tutup malam ini saya mau buat satu postingan lagi tentang Niki ya, Nikita Mirzani. Guys, semoga kita semuanya tidak lupa pada Niki ya. Yang katanya saat kemarin-kemarin itu drop banget. Ya kita bisa maklum. Mungkin sakit dengan keadaan yang tidak menyenangkan pastinya ya di LP, dan juga pasti drop karena apa yang terakhir yang dia perjuangkan mengenai kasasi ke Mahkamah Agung itu ternyata tidak dikabulkan. Jangankan si Niki, kita juga yang ngedengernya sebenarnya merasa udah hopeless dengan hukum ini guys ya. Hopeless karena apa? Kalau saya ngomongi balik-balik kayaknya udah capek dengerinya. Ya iya dong, kenapa enggak? Seharusnya yang dihukum itu orang yang bersalah, ya kan? Yang bisa merusak dan merugikan banyak wajah-wajah perempuan Indonesia dengan masalah yang dituduhkan oleh Niki. Tapi ternyata kok hukum ini berbicara lain. Malah orang-orang yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain itu seperti si dokter RG itu dengan overclaimnya ataupun dengan yang waktu itu tidak ada BPOM, kok malah itu yang diselamatkan oleh hakim pengadilan di negara ini. Kan lucu guys. Sampai kita udah sama-sama menyaksikan juga pada waktu pengadilannya sebenarnya apa inti daripada si dokter RG itu melaporkan Niki katanya karena dia udah capek dikatain si Niki mukanya abu-abu. Jadi bukan karena dia itu diperas, alasannya karena dikatain mukanya abu-abu. Jadi intinya bahwa kemarin itu sebenarnya bukan pemerasan, tapi ya ibaratnya harassment atau ujaran kebencian aja sebenarnya kalau dari hasil sidang pada saat si dokter RG itu dipanggil. Tapi ya itulah mungkin Bapak Hakim ataupun ya yang ada di kasasi itu nggak paham guys, ya nggak ngikuti dari awalnya. Jadi cuman paling baca-baca, oh ini iya, ini pemerasan begini-begini. Nggak ngerti awal ceritanya bagaimana. Sehingga Niki tidak diberi kesempatan. Ya jangankan bebas, untuk mendapat keringanan aja nggak ada. Berarti keadilan ini nggak ada lagi di negara ini. Ya jelas aja kita bersimpati dengan Niki karena perjuangannya itu ya boleh dikatakan udah titik terakhirnya dia, tapi sia-sia aja. Kasihan banget Niki kan. Nah, nggak tahu lagi lah bagaimana cara-caranya untuk kita berusaha. Tapi ada sedikit, saya kemarin ada sedikit harapan yaitu dengan betapa giginya dokter Doktif ya atau Doktif berusaha mengungkapkan kebenaran. Tapi lagi-lagi banyak ya cuman maju karena berhasil mempidanakan, belum ya masih, tapi at least sudah masuk ya dokter Linya. Yang lain-lainnya itu orang-orang penting yang mempunyai kasus-kasus yang nggak baik yang juga bersangkutan dengan Niki. Kok kayaknya susah banget ya. Apalagi tuh si Nepos itu licin bagai ular. Itulah Nepos. Di kasus Doktif udah tersangka bebas. Nah sekarang dia ada
kasus dalam pengeroyokan. Belakangan saya dengar lagi, ya kemarin dia memang udah dipanggil, udah menjadi tersangka. Tapi kita nggak tahu, belum tahu bagaimana sampai ceritanya ini bagaimana selanjutnya ya. Karena apa? Pinter banget kalau nepos ini, kita nggak tahu deh pakai ilmu apa. Sesudah dia pun berhasil jadi tersangka, kok malah dia menjelek-jelekkan Devanka, menceritakan siapa Devanka yang menggelapkan uang dan lain. Ya, ibaratnya dibalik dia udah kita anggap sebagai tersangka, malah dia memberikan info-info karena itu sahabatnya sendiri, guys. Cuma apa? Biar jalan keluar bahwa dia itu tidak salah. Jadi ya biasalah, pinter. Emang bener-bener licik, pinter si Nepos ini. Ngeri loh. Otaknya smart banget sebagai mafia kalau saya bilang. Ya. Kasus-kasus apapun dia bisa lepas. Malah bisa jadi petunjuk untuk memenjarakan orang. Itulah si Markus, si Fitri ini. Seharusnya kalau misalnya dia, at least ya, kalau dia nggak bisa dalam kasusnya si Doktif masuk penjara, ya kita berharap banget lah. Karena memang dalam kasus tersebut, yang melakukannya sendiri ya, katanya udah bukan cuma jadi tersangka aja, seharusnya udah dibui. Tapi gak tahu, itulah kekuatan uang. Terus alasannya karena ini kasus keluarga lah. Kita nggak tahu negeri ini negeri apa. Susah banget untuk memiliki keadilan. Bisa aja semuanya langsung, ya semuanya langsung bubar gitu, guys. Kita udah merasa kita menang, kita udah merasa berhasil, dan pasti bahwa si Nepos akan dipenjarakan. Tak-taunya begitu, guys. Kita nggak tahu lah. Kita berharap aja lah keadilan ini ada, sedikit keadilan di negara ini. Paling nggak untuk si Fitri Saitero ini. Ngeri ini orang. Hebat. Ya. Benar-benar licin. Benar-benar ular. Ya kita cuma berdoa aja lah. Dengan usahanya Doktif, yang lain-lainnya itu bisa ditangkap, guys. Oke? Itu aja. Makasih, kita berdoa terus ya buat Niki ya. Biar tetap semangat dan tetap tabah menghadapi semuanya. Oke? Salam, makasih, Ida.